fardu ain itu diibaratkan seseorang yang membutuhkan makan. Sedangkan ilmu fardu kifayah itu diibaratkan sebagaimana seseorang membutuhkan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim di judul ilmu yang fardu kifayah dan ilmu yang haram untuk dipelajari. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayyin, adapun mempelajari ilmu yang dibutuhkan, fa fardun ala sabilil kifayah, maka ilmu itu disebut dengan fardu kifayah. Fardu itu terbagi menjadi dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain berarti ilmu yang wajib atau sesuatu yang wajib bagi setiap individu seorang muslim. Sedangkan fardu kifayah adalah kewajiban yang hanya dibebankan pada satu daerah, satu lingkungan tertentu. Jadi misalkan di satu lingkungan, di satu daerah itu harus ada satu orang yang melakukan itu. Contohnya misalkan ketika sholat jenazah. Sholat jenazah itu termasuk fardu kifayah, karena jika tidak ada orang yang mengerjakan sholat jenazah, maka seluruh kampung itu mendapatkan dosanya. Tapi jika ada walau satu pun, maka terbebas dari dosa. Nah, itu perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Nah, ada ilmu-ilmu yang sifatnya itu atau hukumnya itu fardu kifayah. Jadi ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Seperti apa? Kedokteran. Seperti apa lagi? Misalkan arsitek, ya. Kemudian ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan, tapi tidak semuanya wajib untuk menguasai ilmu tersebut. Cukuplah satu atau dua orang di antara masyarakat itu yang mempelajari ilmu itu, karena memang sangat dibutuhkan. Idza qama ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin. Jika dalam suatu daerah telah terdapat orang yang mengetahuinya, maka cukuplah bagi yang lainnya. Jadi diwakilkan saja. Jadi ilmu ini cukup ilmu yang hanya satu orang saja yang mampu. Hanya satu orang atau dua orang aja di satu daerah yang menguasai ilmu ini. Fa illam yakun fi baldati man yakumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'thim. Jadi tetapi kalau sekali tidak ada yang mengetahuinya, maka seluruh penduduk menanggung dosanya. Nah, memang itu adalah pengertian dari fardu ain dan fardu kifayah. Jadi tidak hanya dalam fikih saja, dalam keilmuan pun ada yang sifatnya wajib ain, ada yang sifatnya wajib kifayah atau fardu ain atau fardu kifayah. Maka ini yang perlu kita ketahui, bahwa ketika kalian ingin menguasai ilmu, kalian harus mengerti dulu ilmu fardu ainnya dulu sebelum fardu kifayah. Jangan sampai yang dikejar fardu kifayahnya tapi fardu ainnya terlupakan, yaitu salah juga. Jadi fardu ain dulu kuasain, karena itu adalah sesuatu ilmu yang akan kita amalkan. Apa contohnya fardu ain itu? Ilmu yang fardu ain itu seperti halnya ilmu sholat. Kamu nggak akan bisa sholat kalau kamu tidak mengetahui ilmunya. Maka penting banget mengetahui ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudhu, ilmu yang mengantarkan kepada kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim itu wajib dikuasai terlebih dahulu sebelum ilmu kifayah atau ilmu fardu kifayah. Kamu mau belajar kedokteran, tapi kamu tidak mau menguasai fardu kifayah, stop dulu, jangan dulu, nanti kamu rusak. Oke? Fayajibu 'alal imam ay ya'muruhum bidzalik wa yajbiru ahlal baldati 'ala dzalik. Jadi seorang pemimpin wajib memerintahkan masyarakatnya untuk mempelajari ilmu fardu kifayah itu, meskipun harus dipaksa. Jadi di satu daerah, misalkan di Karawang atau di Bogor ini, tidak ada satupun yang mempelajari ilmu kedokteran. Wah, nanti
ini menanggung seluruh dosanya, maka seorang pemimpin wajib menyuruh atau memaksa satu orang untuk mempelajari ilmu tersebut. Faqila bi anna ilma ma yaqau ala nafsi fi jamil ahwal bi manzilatit ta'am la budda li kulli wahid min dzalik. Dikatakan bahwa mempelajari ilmu yang dibutuhkan diri sendiri pada setiap saat itu ibarat makan. Dalam arti halus setiap orang dilakukan oleh setiap orang. Jadi ini diumpamakan, ini juga nanti diumpamakan wa ilmu ma yaqau fil ahyin bi manzilatid dawa'i yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Jadi saya ringkas bahwa ilmu fardu ain itu seperti halnya seseorang membutuhkan makanan. Jadi makan itu kan wajib setiap orang dan itu sangat dibutuhkan. Jadi ilmu fardu ain itu diibaratkan seseorang yang membutuhkan makan. Sedangkan ilmu fardu kifayah itu diibaratkan sebagaimana seseorang membutuhkan obat. Obat itu tidak dibutuhkan setiap hari. Dia dibutuhkan ketika hal-hal tertentu saja, ketika memang dibutuhkan sekali. Tapi makanan setiap orang membutuhkannya setiap hari. Nah, itulah perbedaan antara ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Wa ilmun nujum. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang ilmu-ilmu yang haram untuk dipelajari. Tadi ilmu fardu ain, ada fardu kifayah dan itu wajib dipelajari. Kemudian ada ilmu yang haram untuk dipelajari. Wa ilmun nujum bimanzilatil marodi fata'allamhu haram. Sedangkan ilmu nujum, ya, nujum itu ilmu yang membahas tentang masalah bintang, ya, tentang masalah perbintangan. Meramalkan penyakit. Misalkan kita melihat bintang ini bahwasanya kamu sakit ini. Nah, itu haram. Ya, adalah haram untuk dipelajari. Jadi kita melihat penyakit kita melihat bintang dan menentukan si anu penyakitnya apa. Nah, itu haram untuk dipelajari. Karena berbahaya dan tidak bermanfaat. Karena ini sangat berbahaya dan tidak bermanfaat, dan ini juga wa qadrati ghair mungkin, melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa yanbaghi likulli muslimin ayashtagila fi jamil awqat bi dzikrillah ta'ala wa du'a wa tadarru' wa qiraatil Qur'an wa shadaqatid dafi'an lil bala. Dan seyogianya setiap muslim itu harus mensibukkan dirinya untuk berzikir kepada Allah, berdoa, mendekatkan diri, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Jadi ilmu-ilmu yang tentang perbintangan yang mengarahkan kepada kesyirikan, nah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alullah ta'ala al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan seyogianya juga seorang itu untuk meminta kesehatan dan ampunan di dunia dan di akhirat, untuk terhindar dari anil bala wal aufat, untuk terhindar dari mara bahaya. Fa inna man ruziqad du'a lam yuharrimal ijabah. Karena orang yang dianugerahi doa tentu tidak terhalang dikabulkannya. Fa in kana al bala muqaddaran yusibuhu la mahalah. Meskipun bencana itu telah ditakdirkan menimpa atas dirinya, walakin yuyassirullahu alaihi wa yarzuqu sabra bi barakatid du'a. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita ini harus meminta kepada Allah dengan cara berdoa untuk terhindar dari bala. Meskipun pada akhirnya dia tertimpa bala, tertimpa bencana, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan dirinya untuk bersabar terhadap apa yang menimpa dirinya. Allahumma ya Allah illa idza ta'allam min nujum qadranat. Ini ada kecualian, kecuali kamu mempelajari masalah perbintangan, tentang bintang-bintang itu, ma ya'rifu bihil qiblata wa awqatis shalah fa yajuzu dzalika. Tapi kemudian kalian mempelajari itu untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat, maka itu diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah mempelajari ilmu tentang perbintangan, tapi dia menjurus kepada hal-hal yang merusak kehendak Allah Subhanahu wa taala dan berbuat syirik. Mempelajari ilmu tentang bintang
tapi untuk mengetahui penyakit-penyakit dan menentukan hal-hal yang bersinggungan dengan kesyirikan. Tetapi untuk mempelajari ilmu kebintangan hanya untuk mengetahui arah kiblat dan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan sholat itu tidak mengapa. Fa'amma ta'alumi ilmu tib fayjuz. Nah, dan mengetahui tentang ilmu pengobatan kedokteran itu diperbolehkan. Li'annahu sababun min asbab, karena itu adalah sebab daripada sebab-sebab yang terjadi, gitu ya. Kamu penyakit diabetes, nah penyebabnya apa? Nah itu tidak mengapa. Fa'jiz ta'alamu kasairil asbab waqad tadawan nabi, karena nabi juga pernah menganjurkan untuk berobat. Nah, waqad hukiya an Syafi'i rahmatullahi alaihi annahu qala, dan disebutkan di sini bahwasanya Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ini yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, silsilah Quraisy, nyambung keturunannya kepada kakek Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muthalib. Nah, beliau mengatakan al ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu fikih lil adyan, nah, yang kedua ilmu tib lil abdan. Jadi beliau menerangkan ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu fikih lil adyan, ilmu fikih untuk mengetahui perihal agama, dan ilmu tib yaitu ilmu kedokteran lil abdan, mengetahui perihal tentang badan, tentang kesehatan. Wa ma ra'adzalika bulghatul majlis, sedangkan ilmu-ilmu yang lainnya itu adalah pelengkap majelis. Itu kata Imam Syafi'i. Sekian pembahasan tentang kitab Ta'limul Muta'allim kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita terus senantiasa untuk mencari ilmu dan tidak pernah bosan-bosannya. Untuk mengetahui edisi-edisi sebelumnya, episode selanjutnya atau judul-judul sebelumnya, lihat atau klik di bawah sini, di samping ini. Terima kasih, saya Firman Muhammad Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.